yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat tipuan-tipuan mereka ya. Di dalam Yesaya 9 nomor 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ini ditujukan kepada Yesus. Padahal kalau kita melihat lambang pemerintahan ada di bahunya, coba kita tanya, pemerintahan apa yang dipimpin oleh Yesus sampai di bahunya itu ada lambang pemerintahan? Ini pembodohan namanya. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia kata qul huwallahu ahad. Katakanlah huwa. Siapa dia huwa itu? Kembali kepada domain yang paling dekat sekali. Itu kaedah dari ilmu nahwu. Qul, siapa dia? Enta, Nabi Muhammad. Huwa tu domain rujuk kepada hak dekat sekali. Enta Muhammad, Allah ahadun. Katakanlah ya Muhammad, huwa Muhammad dan Allah itu satu. Sudah. Gapo dia maksud satu itu? Maksud dia Nabi Muhammad tak boleh pisah dengan Allah. Wow, luar biasa ngawur nih orang. Makin hari makin kacau saja. Kalau kamu menjadikan Muhammad sebagai Allahmu dan sesembahanmu, itu sih hak kamu, gak ada sangkut pautnya sama kita orang Kristen. Pak Ustadz yang terhormat, Yesaya 9 ayat 6 bukan untuk Muhammad, tetapi untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kaji Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini sama dengan nubuatan di Kejadian 3 ayat 15 dan Yesaya 53 ayat 2. Maka digenapi di dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Seorang putra telah diberikan untuk kita, digenapi di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lambang pemerintahan digenapi di dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Lambang pemerintahan menunjuk kepada kekuasaan. Nah, Tuhan Yesus berkuasa baik di surga, baik di bumi. Sehingga jelas-jelas, ya ini untuk Tuhan Yesus Kristus. Atas bahunya, ya ini sama dengan Yesaya 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat ini sama juga dengan Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Siapakah firman dari yang kudus? Ia adalah Yesus Kristus dan yang benar. Haleluya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Yesaya 28 ayat 29. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Benar sekali, Tuhan Yesus agung dalam kebijaksanaan. Itulah sebabnya ketika dia datang ke dunia, dia adalah konselor di atas segala konselor yang ada di dunia ini. Kenapa? Dia memberikan pemulihan dan pertobatan kepada banyak orang berdosa, seperti kepada perempuan Samaria, Zakeus, dan lain sebagainya. Allah yang perkasa
Ulangan 7 ayat 21, Mazmur 24 ayat 8, Yesaya 10 ayat 21, Yesaya 11 ayat 2, Yesaya 42 ayat 13. Ya, Yesus adalah Allah yang perkasa, karena dialah yang berfirman kepada para nabi di perjanjian lama sebelum Yesus inkarnasi. Nah, ketika Yesus inkarnasi datang ke dunia, dia menyatakan dengan tegas, kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Allah, kamu akan mati di dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Bapa yang kekal. Yesus disebut Bapa yang kekal. Yohanes 14 ayat 7 sampai 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Karena apa? Dia selanjutnya di situ dituliskan, karena Yesus ada dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Raja damai digenapi dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya, Tuhan Yesus Kristus adalah Raja damai, Raja di atas segala raja. Kenapa Tuhan Yesus disebut Raja Damai? Karena dia mengajarkan kasih, mengajarkan damai. Kemudian yang paling penting, dia telah mendamaikan dosa-dosa kita sehingga kita dibebaskan dari kutuk kematian. Dengan kematian dan kebangkitannya, kita juga mati dan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Damai bersama Tuhan Yesus di kerajaannya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Haleluya.